Yuk, 1-2 minggu yang lalu, Galaxy A54 mungkin adalah the hottest item di segmen smartphone mid-range. Tapi sekarang, gile. Sebelum lebaran mendadak beberapa brand bermunculan dengan smartphone mid-range yang value deal maupun kualitas yang oke. Ada Vivo V27, Redmi Note 12 Pro 5G, dan lain-lain. Semua hadir untuk mengejar THR kalian. So, apakah Galaxy A54 masih patut diperhitungkan? K2G udah sempat bikin hands-on videonya pas event launching kemarin. Sebagian besar udah kami bahas sebetulnya di situ. Make sure nonton video yang itu dulu ya. Lumayan seru tuh, terutama karena video itu di-shoot menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, di video ini gue bakal lebih fokus ngomongin hal-hal yang belum gue bahas pada saat itu, seperti performa Exynos 1380, battery life-nya, dan lain-lain. Let's go! Gue mau mulai dari jeroannya dulu nih, terutama bagian SoC. Samsung Galaxy A54 diperkuat oleh Exynos 1380. Pas mendengar hal ini, banyak dari kalian langsung asumsi ya, SoC ini sebagai kelemahan Galaxy A54, termasuk gue. Kalian viewer lama K2G pasti tahu lah, kami adalah salah satu sedikit tech reviewer yang sering kritik Exynos. Jejak digitalnya lengkap tuh, boleh dicek. Tapi kami bukan asal nggak suka, namun berdasarkan data. Nah, Exynos 1380 ini secara data serta experience not that bad ternyata. Let's start dengan gaming. Gue pikir Exynos 1380 bakal jelek banget gamingnya. Ternyata, main Genshin Impact di settingan grafis tertinggi dan max FPS dibikin 60, kita paling dapat average di 35 FPS. Sementara optimal setting gue untuk mendapatkan rata-rata 50 FPS atau sedikit di atasnya, cukup di settingan grafis low dan FPS dibikin 60. Ya betul ya, fluktuatif banget FPS-nya, cuma completely playable. Gue inget di Vivo V27 kemarin, untuk mendapatkan average 50 FPS begini, gue harus set ke lowest graphic settings. Di sini cukup di low aja. Ya, not bad lah ya. Main LOL Wild Rift dengan settingan tertinggi, gue bisa dapat stabil rata di 60 FPS dalam satu ranked games. Lanjut ke Apex Legends dan PUBG. Nah ini, gue malas banget main dua game ini karena satu hal. Opsi grafisnya masih ke-lock semua. Di kedua game tersebut, opsi grafis dan frame rate di-lock. Nggak bisa 60 FPS. Good newsnya, Mobile Legends sudah bisa dimainin di refresh rate ultra nih, walaupun graphics masih high. Soal suhu pas gaming, dalam kondisi testing yang selalu gue lakukan seperti biasa, battery temp di sekitaran 36-38 derajat aja, sedangkan surface temperature biasanya sekitar 40-41 derajat. Sementara kalau dipakai normal non-gaming, suhu internal paling 31-33 derajat dengan surface temperature sekitar 33-35 derajat. Cukup adem lah. Kalau di game ternyata performanya lumayan, justru di penggunaan sehari-hari lah yang gue ada komplain. Sebenarnya sih sat-set ya di UI dan apps, cuma suka ada apa ya, kayak begonya sebentar gitu sepersekian detik, terutama kalau kita abis idle di satu app atau handphone abis standby layar mati. Analisa gue mungkin governornya nih, antara speed rendah sampai ke full speed dibikin butuh waktu. Ibarat mobil berturbo yang ada turbo lag-nya. Jadi begitu digas dalam nggak langsung ngacir, ada jedanya dulu baru kick in setelah sekian ribu RPM. Kayak gitulah ibaratnya kalau di mobil. Sama kayak di A54 ini, kalau udah kenceng ya kenceng, no starter. Mungkin ini juga yang punya kontribusi ke konsumsi daya yang baik ya. Soalnya selama pemakaian gue seminggu lebih ini, gue regularly bisa dapat screen on time 6,5 sampai 7 jam dalam sehari usage. Intinya beda ya sama Exynos yang kita kenal. Apakah Exynos lagi menuju arah yang benar? We'll see. Yang kurang soal baterai paling ya urusan charging. Cuma support 25 watt, gak include chargernya pula. Ngecas dari kosong sampai full butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Lama Next, apalagi ya yang belum dibahas di video hands-on kemarin? Coba deh kita run through aja lagi, singkat aja semuanya, biar ntar judulnya bisa review banget gitu loh. Desainnya, depan belakang Gorilla Glass 5, framenya plastik yang terlihat seperti metal. Dan yang paling penting, desain language-nya mirip S23 dan S23 Plus, tipis-tipis. Gue yakin calon pembeli A54 seneng nih. Tapi yang pasti bete justru user S23 karena disama-samain. Apalagi dengan hadirnya warna lime kayak begini di A54. Intinya soal desain, pas awal keluar tuh wah banget sebetulnya di harganya. Tapi sekarang udah tidak sespesial 2-3 minggu yang lalu. Karena di price point yang sama udah ada Vivo V27 yang berani kasih curve screen
serta backdoor kaca juga. Walaupun memang ya A54 soal kaca ini lebih unggul karena tadi Gorilla Glass 5 depan belakang. Look depan Galaxy A54 juga rada terlihat jadul ya karena bezel-bezelnya yang cukup tebel, apalagi bezel bawahnya. Ini megang ini tuh mirip megang iPhone 11, iPhone XR. Gitulah pokoknya bezelnya. Untungnya layar Galaxy A54 5G ini by spek maupun experience bagus. Super AMOLED beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan yang bisa mencapai 1000 nits. Melihat layarnya di siang bolong tidak bikin sakit mata. Cukup bright. Experience layarnya juga top abis, tajam, smooth buat scrolling, warna punchy, hitam yang pekat, no complaints at all. Next, kamera. Akhirnya nih gue bisa show hasil foto di Goodlight setelah di video hands-on kemarin isinya kondisi malam semua. Oh ya, K7 ini ada planning ya untuk bikin satu video in-depth camera review Galaxy A54 ini dalam waktu dekat. So, di video ini gue nggak akan panjang kali lebar ngejelasinnya. Anyway, recap dikit nih soal hardware-nya. Main kameranya pakai sensor ala flagship Sony IMX766 50MP serta ada OIS. Ultra wide-nya hitungan besar ya megapikselnya untuk handphone keluaran 2 tahun ke belakang. 12MP, mantap. Makronya pun gak gimmick banget karena ngasih 5MP. Selfie kameranya 32MP sama seperti pendahulunya. Asik ya emang ya. Samsung dari dulu mid range-nya itu konsisten, bisa merekam video selfie sampai 4K 30 fps. Mantep. Sayangnya memang di resolusi maksimal kurang stabil ya. Begitu juga dengan kamera belakangnya. 4K-nya nggak stabil, kurang lah. Sepertinya IIS-nya nggak jalan, OIS doang. Kalau mau stabil harus turunin jadi 1080p. Kameranya in good light in general punya karakter warna yang ke arah natural. Nih, lihat perbandingan dengan Redmi Note 12 Pro 5G dan Vivo V27 di mana tiga-tiganya pakai sensor IMX766. Tapi walau di mayoritas foto punya kecenderungan natural, sesekali juga gue melihat ada yang justru malah ngebus warna jadi saturated bahkan over. Intinya sih ini bener-bener kali pertama Samsung menggunakan sensor IMX766. Kebayang kalau mereka masih butuh waktu untuk mematangkan tuningannya terutama soal konsistensi. Nih, beberapa foto yang udah gue ambil dalam beberapa kondisi lighting. Dari kemarin banyak banget yang nanyain ya soal foto Galaxy A54 versus Vivo V27 bagaimana. Nanti ya video versusnya bakalan gue bikinin sih. Nah tapi ini sekedar gambaran aja. Di Goodlight sih mirip-mirip aja dengan perbedaan di approach warna. V27 lebih saturated atau eye pleasing, Galaxy A54 lebih netral. Di shot kayak begini, gue sering prefer A54 including soal detail. Nah, tapi kalau udah mulai lighting yang challenging kayak backlight gitu, V27 lebih konsisten menurut gue walau ya tetap ya saturasinya berlebih. Justru Galaxy A54 di sini mendadak ikutan oversaturated dan langsung kelihatan jejak overprocessingnya terutama di muka manusia. Begitu masuk night mode, ya gue juga tetap pick V27 ya karena soal detail yang lebih baik. Videonya gimana bang? Ntar aja ya di video komparasi antara handphone mid-range yang pakai IMX766. Sabar, seru tuh nanti. Segitu dulu ya soal kamera, gue mau nunggu setidaknya sampai updatean April. Nanti kita review in-depth kameranya sekalian jalan-jalan ke tempat yang menarik. Stay tune. Lanjut ke hal-hal lain yang perlu kalian ketahui dari A54 5G. Vibration motornya akhirnya empuk flagship grade. Ini mantap banget ya. Gue mengharapkan Samsung lanjut terus nih sama vendor haptic yang satu ini. Dibandingin sama Vivo V27 kemarin sih jauh banget ya, langit dan bumi. Ini bener-bener berasa premium. Mumpung udah nyenggol Vivo V27, satu hal lagi yang langit dan bumi bagusan di A54 adalah stereo speakernya. Ini bukan masalah stereo versus mono cuy, tapi ini stereonya asli bagus banget. Nih, coba dengerin. Fingerprint sensornya di dalam layar cepat dan akurat, punya rating IP67, lalu slot SD card-nya hybrid. Terakhir, Galaxy A54 datang dengan One UI 5.1 yang berbasis Android 13. Masih jadi top 3 Android UI favorite gue lah dengan style dan fungsinya yang bagus dan lengkap. Spesialnya, Galaxy A54 dijanjikan 4 major Android upgrade serta 5 tahun security patch. Luar biasa ya, Samsung soal yang satu ini.
Alright, Samsung Galaxy A54. Worth it gak? Worth it tetap menurut gue. Apalagi kalau kalian lihat di marketplace online sekarang yang 256 udah ada beberapa yang jual kondisi baru di bawah 6 juta. Kalau Galaxy A53 dulu gitu sih biasa-biasa aja, malah sedikit kurang suka beda dengan Galaxy A54 ini. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama gadgeters adalah mending mana sama Vivo V27? Harganya sama, keluarnya hampir barengan. Jawaban simple dari gue begini. Kalau kalian gak suka layar curve kayak gue, terus nyari build quality yang berasa lebih premium di tangan, IP67, vibration motor yang empuk, speaker yang bagus, stereo, serta overall software yang lebih stabil, fungsional, serta dukungan yang super panjang, Galaxy A54 pilihan kalian. Di luar itu, Vivo V27 malah bisa lebih seksi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.